Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Fauzan. Ya Saya tak kabar ya, Allah, Masya Allah. Iya. Dulur lanang situ ikan tuh. Kenapa, Cak? Waduh, santai ya, santai ya. Balik barang. Iya, Cak. Soalnya aku heran, Cak. Heran. Apa kok heran, Cak? Sita, jajan sak mono akeh ini. Iya. Ombe sak mono akeh. Iya. Iku sampean mangan dhewe. Gak tambahan dhewe, tamplok dhewe, Cak. Iki masalah kuwareken iki, Cak. Weteng sampe mulus ngene, Cak. Kape golek kali utola-tole, Cak. Hah? Lah kok golek kali Ya lho. apa, Cak? Sampean gak duwe jamban ah. Gak duwe, gak kakus maneh, jamban maneh ngarep kali ono. Lho ya Isin, apa Cak. sih? Isin-isin nang Surabaya Iya, Pak, wae. isin ra tak endi iki, Cak, ngono. Sik lungguh sik, tahan Ya, sik. tak lungguh sik, Cak. Sik. Wis ngeseki kerikil apa gurung? Lagi, Cak, gurung nemu, Cak, tapi golek nang kono lho, Cak. Ya sik tahan sik ta. Iya, tak. Nah, iki ngene Cak, masalahe iku ternyata gak dihadapi karo sampean tok. Oh, ngono ta, Cak. Loh, ternyata Surabaya ini ana 8.000 kepala keluarga sing gurung duwe jamban ya. Masya Allah, kota sakmene gedene kok gak ono sing duwe jamban, Cak, ambek kaku, Cak. Loh, Nemen, Cak. ya bukan nemen ngono, tapi karena memang kondisi Iya, nang iya, kota iya. Surabaya Iya. sing ana sing dulur-dulur awake dhewe sing gurung terentas kemiskinan. Iya. Ini menurut beberapa catatan ya teko Dinas Lingkungan Hidup sekali lagi ku mengono 8.000 kakak nang Iya, Surabaya bener. keluarga sing gurung duwe jamban. Iya. Nah, temuane sing teko Basnas Kota Surabaya iki Iya. ternyata iku gak ada daerah pinggiran ya. Daerah tengah krungu-krungu iku ngono. Lho, tengah. Kebacut iku, Pak. Loh, Temen kaya iku, tau Pak. nang ngene Kecamatan Gubeng. Gak kubeng maneh, Oh, tonggo genteng iki yo ono, Pak, sebelah ya. Kecamatan Genteng ya ono, nang Wonokromo ya Iya, ono. iya. Datane iku lengkap. Iya. Nah, iku terus lek menurut sampean iku ya apa lek umpamane si ono dulur-dulure awake dhewe iki sing duwe jamban. Ya mestine dhek laporan, Pak, nang Basnas ngono, Pak Fauzan. Nang ngene Iya, pemerintah Kota pemerintah Surabaya kota. barang yo. Supaya kesehatan itu terjamin warga. Gak sampe ngisi-ngisini, gak duwe kakus, gak duwe jamban, Cak. Masalahe pemerintah Kota Surabaya iki wis duwe program ya. Tahun Bener. 2023 iki wis ana program Kota Surabaya bebas BABS. Bener, Cak. Buang bener. air besar sembarangan. Iya, bener. Nah, kerjasama nih salah siji nih karo Basnas Kota Surabaya. Nek kepingin ero programnya Basnas Kota Surabaya, apa jenenge bantu pemerintah Kota Surabaya Iya. mempercepat penyelesaian program BABS iku mang. Iya. Ayo dirungokno statementnya teko Yai Mas Kamil Tobroni, Bener. Wakil Ketua 3 Bidang Pentasorufan Basnas Kota Surabaya. Rungokno warga Surabaya iku lho. Ya apa? Ya. Basnas Kota Surabaya karo Pemkot Surabaya itu Iya. menyelesaikan persoalan iki. Dirungokno ae. Iya, bener. Ayo dirungokno. Iya. Oke. Baik dulur-dulur Bumbu Miring semuanya, kita sekarang sudah terhubung bersama dengan narasumber kita untuk topik podcast kita kali ini, walaupun lewat telepon, tapi saya yakin informasi yang kita sampaikan ini akan sangat bermanfaat bagi Anda semuanya, terutama untuk warga Kota Surabaya. Terutama lagi adalah untuk Anda yang mungkin sekarang sedang membutuhkan program-program pengentasan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Basnas Kota Surabaya. Bersama dengan saya, Samrodi Fauzan, dan narasumber kita kali ini Wakil Ketua 3 Bidang Pentasyarufan Basnas Kota Surabaya, Kiai Haji Mas Kamil Tobroni. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nggih, Mas. kabarnya dengan Yai? Nggih, alhamdulillah. Sehat-sehat mawon nggih. Alhamdulillah panjungane. Nggih, mudah-mudahan kita semuanya dilancarkan dalam setiap aktivitas kita, Yai. Amin. Yai, ini ada hal-hal yang mungkin perlu juga disampaikan kepada masyarakat, terutama untuk dulur-dulur Bumi Miring semuanya, warga, terutama khususnya warga Kota Surabaya begitu.
tentang beberapa hal yang mungkin sekarang sedang dijalankan bersama dengan program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah kota Surabaya. Salah satunya atau salah duanya, ini adalah program Surabaya Bebas BABS dan juga program Dan Omah atau program Ruti Lahu ya, yang sekarang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah kota Surabaya. Untuk beberapa pertanyaan pertama Yai, ini mungkin bisa disampaikan, yaitu yang pertama adalah program Surabaya Bebas BABS. Ini kan kerjasama Basnas Kota Surabaya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Yai. Dengan Dinas Kesehatan. Oh, dengan Dinas Kesehatan, mohon. Baik. Dengan Dinas Kesehatan. Baik, Iya. untuk tahun 2022 kemarin, Yai, ini bagaimana pelaksanaannya secara global, Yai? Monggo bisa disampaikan, Yai. Baik. Basnas Kota Surabaya sebetulnya tidak hanya turun untuk memberikan manfaat dalam hal ekonomi saja, tetapi juga dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan, kemudian juga dalam hal tanggap darurat. Nah, perihal Jamban pada 2002 yang lalu, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Waktu itu Dinas Kesehatan memang sudah jalan untuk program Surabaya Bebas buang air besar sembarangan, tapi panangannya adalah 2030. Di programnya itu Surabaya Bebas Buang Air Sembarangan itu 2030. Nah, ketika kita diminta untuk berpartisipasi dalam program itu, kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya murni dari sudut pandang kesehatan, tetapi kita melihatnya dari asnaf atau kelompok yang wajib kita sentuh dengan pendanaan zakat. Jadi kita mulai memilah mana orang-orang fakir, mana orang-orang miskin yang ternyata tidak memiliki jamban untuk buang air besar. Nah, kenyataannya di lapangan, Surabaya itu justru di daerah tengah yang terbanyak. Di kecamatan-kecamatan tengah seperti Genteng, Kecamatan Gubeng, kemudian agak ke barat ada Wonokromo, ada Sawahan. Itu yang kebetulan catatannya memang agak banyak. Nah, kita turunnya bukan murni dari sudut pandang kesehatan, tetapi dana kita, dana zakat yang terbatas, distribusinya dibatas hanya untuk 6 kelompok itu, hanya untuk 8 kelompok itu, kita pilih kemudian datanya dengan Dinas Kesehatan. Alhamdulillah ketemu, kita di angka waktu itu 1.500 unit. 1.500 unit jamban yang diperuntukkan warga, mohon maaf, kebetulan kita intervensi untuk warga miskin yang muslim. Kita kemudian memilah datanya. Kenapa kita harus menentukan agama penerima manfaat? Itu karena dana yang kita kelola, yang diamanahkan kepada Basnas itu adalah dana zakat, dana keagamaan yang mengikat. Jadi kita tidak boleh menggunakan SOP tersendiri selain SOP yang sudah baku sebagaimana disyariatkan dan sebagaimana diregulasikan oleh negara. Baik, kemudian kita coba pilah data, alhamdulillah ketemu semua data tersaji, ada yang tidak bisa kita intervensi. Nah, ini yang kemudian Dinas Kesehatan kerjasamanya dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Ini bagi yang tidak bisa di-cover oleh Basnas, ini di-cover oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Kita kemudian berhitung kembali kenapa harus 2030 kalau kekuatan kita apabila APBD, APBN itu sudah ada meskipun tidak cukup untuk menanggung semuanya, kita kemudian berhitung tidak ada salahnya jika dana zakat itu menjadi sekoci dan penunjang bagi APBD dan APBN untuk program ini, karena ini program yang cukup tidak hanya prestisius tetapi urgen, karena ini menjadi dasar dari hak kifayah dalam bahasa Basnas atau kebutuhan pokok minimum bagi setiap muslim. Maka kita turun di angka itu, kita kemudian MOU dengan Dinas Kesehatan untuk menjalankan program Jamban Sehat. Pun juga mengoreksi tahun yang sudah dicanangkan itu Surabaya bebas ODF 2030 menjadi Surabaya bebas ODF 2024. Ini berjalan alhamdulillah, masuk di tahun 2023. Kemudian kita kembali mengalokasikan dana zakat. Kita bunyikan di dalam RKAT tahun 2023 ada intervensi Jamban Sehat untuk warga fakir dan miskin. Yang hari ini jumlahnya yang sudah diintervensi oleh Basnas adalah sudah mencapai 2.250 unit jamban. Sudah terwujud di angka 1.750. Jadi 1.750 unit sudah terbangun oleh Basnas. Itu untuk tahun 2023. Oh, 2023. 2023 kita dipacu di angka 2.250 unit jamban. Ya, karena memang tidak bisa kita intervensi secara keseluruhan. Sudah ada dana yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, tapi ada yang itu kan tidak cukup untuk anggaran tahunannya. Kalau kita percepat, nah Basnas turun untuk mempercepat itu, mengintervensi, mencoba untuk bersama-sama mewujudkan program itu lebih cepat. Nah, percepatan itu yang membuat angkanya agak besar di Basnas. Perihal sumber dana, karena sumber dana jambanisasi ini berbeda. Kalau Dinas Kesehatan dengan DLH itu menggunakan APBD, APBN, maka polanya juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Basnas. Di awal itu nilai dari jamban yang kita bangun itu 2.975.000 per unit, itu lebih murah dibanding yang dikerjakan oleh Dinkes dan DLH. Bukan masalah nilainya kenapa berbeda, tetapi lebih kepada teknis, kemudian lebih kepada perihal teknis itu, kemudian kita dalam hal pengadaan itu asasnya adalah asas manfaat. Jadi mungkin regulasi pengadaan di Basnas dan regulasi pengadaan di pemerintah kota maupun kabupaten maupun provinsi itu berbeda. Nah, ini yang membuat angkanya menjadi berbeda. Tapi untuk 2023, alhamdulillah kita sudah bisa menyamakan angka dengan kualitas yang alhamdulillah juga kita standarkan. Satu unitnya itu ketemu di angka 3.800.000-an. Saya lupa pasnya di angka berapa. Saya di angka 3.800.000, kita sudah sama-sama dana yang kita gunakan. Nah, ini kemudian kita manfaatkan di Basnas untuk mengangkat para duafa juga, mengangkat para fakir dan miskin yang ingin memiliki pekerjaan. Mereka kita latih
Karena kita di Basnas punya unit yang khusus untuk menangani program perbaikan. Itu namanya unit Dahru, unit bedah rumah. Ya, dari unit itu kita melatih beberapa orang untuk melakukan pengerjaan jambanisasi ini dengan standar Basnas. Setelah mereka terlatih, mereka langsung kita turunkan dengan pengawasan dan bimbingan dari unit Dahru yang dimiliki oleh Basnas. Alhamdulillah semua sudah jalan dan hari ini masih jalan juga. Itu pun kendala di lapangan alhamdulillah bisa diminimalisir, khususnya untuk gang-gang sempit yang langsir tanah itu prosesnya rumit, kemudian bagaimana membangun jamban di daerah-daerah yang kontur tanahnya tidak stabil, bahkan di rawa atau di pesisir, itu alhamdulillah semua sudah tertangani dengan baik. Yai, bisa disampaikan juga ini untuk daerah atau wilayah sasaran itu menarik ya. Banyak ditemukan di tengah kota Surabaya ini. Ini terbanyak ada di kecamatan mana ini ya? Boleh tahu Yai? Kalau di Basnas yang kita kerjakan ada di Kecamatan Genteng. Kalau di catatan Basnas, karena ini tidak utuh, kita kan berbagi yang diintervensi Basnas itu yang mana saja. Itu dari 31 kecamatan di Surabaya, kita ketemu hitungan banyak di tengah kota. Tentunya mereka berada di tidak jauh dari aliran sungai, tentunya seperti itu. Jadi ada di sekitar kecamatan Genteng yang banyak kalau di tengah kota. Kalau di daerah pinggiran itu daerah wilayah kecamatan mana gitu? Daerah pinggiran di pesisir yang ada itu seperti di Kecamatan Asemrowo. Kita kemarin baru selesai untuk pengerjaan di Kampung Pelangi. Di Kampung Pelangi mungkin agak familiar karena kampung itu memang ditata sedemikian rupa berada di bibir laut. Bibir Selat Madura, daerah dekat pintu Margomulyo, pintu tol Margomulyo. Nah, di daerah pesisir di situ, alhamdulillah kita akhirnya butuh teknis yang berbeda dengan pengerjaan yang lain karena kita harus berkejaran dengan pasang surutnya air laut. Jadi cara kita mengerjakannya itu ada perlakuan khusus, itu pun juga akhirnya ada pembengkakan untuk pendanaan, tapi tidak menjadi masalah. Alhamdulillah sudah selesai semua, sudah dikerjakan. Beberapa yang mulai dikerjakan juga nanti di Kampung Ancol itu juga kita sebagian sudah mulai jalan, sebagian yang lain masih memperhitungkan perihal teknis. Yang intinya sebetulnya apa yang menjadi cita-cita bersama bahwa Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang bebas ODF paling cepat itu insya Allah terwujud. Dan mohon doa 2024 data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan bahwa tidak ada lagi kakak yang tidak memiliki jamban, tidak ada lagi kakak yang buang airnya di sungai. Ini bisa jadi program intervensi yang dilakukan kepada kaum fakir dan miskin. Ini juga sejalan dengan program padat karya yang juga sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah Kota Surabaya juga ya. Iya, kita include di sana. Jadi kita juga supporting di pelatihannya. Jadi SDM-nya kita latih, kemudian kita terjunkan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Pun juga di pavingisasi, alhamdulillah kita juga intervensi
bisa memberikan manfaat kepada beberapa orang yang bersedia untuk dilatih menjadi para pekerja di bidang paving. Kita intervensi masing-masing pekerja itu sebelum mereka menghasilkan keringat mereka itu terbayar, karena pekerjaannya kan butuh proses, ada waktu pengeringan dan lain-lain. Setelah mereka mulai bekerja, dari mulai pelatihan sampai pekerjaan mereka selesai, sampai finish hasil pekerjaannya itu bisa didistribusikan, bisa dijual, itu kan butuh waktu. Ada sekitar 15 hari waktu untuk menunggu paving ini siap untuk didistribusikan. Nah, sepanjang ini kan mereka tidak secara teknis memang nggak punya pemasukan. Basnas mengintervensi mereka tidak hanya melatih, tetapi juga memberikan bantuan permakanan untuk mereka selama proses awal dari padat karya ini. Kalau di pavingisasi, kalau di Jamban alhamdulillah sudah jalan semuanya. Kita ada, kalau tidak salah hari ini sudah ada 9 atau 11 kelompok kerja yang kita terjunkan di masing-masing titik. Yes. Gitu. Dan itu adalah tentu saja pekerjaan padat karyanya dilakukan oleh warga Kota Surabaya sendiri ya. Tentu penerima manfaat dari dana zakat yang dikelola oleh Basnas Kota Surabaya, kita komitmen di awal bahwa zakat memiliki perimeter, memiliki area yang terbatas. Kita harus taat asas bahwa kita menggali dana zakat dari orang-orang yang bekerja di Surabaya. Kita harus juga mendistribusikan dana zakat itu seluas-luasnya untuk kemakmuran warga Surabaya. Jadi kita komitmen dengan pemerintah kota untuk mengintervensi hanya mereka warga Kota Surabaya. Kami pun juga berusaha untuk mengajak LAS, lembaga amil zakat yang banyak di Surabaya itu, yang bukan lembaga pemerintah. Kalau Basnas kan lembaga pemerintah non-struktural, dan LAS-LAS yang ada di Surabaya itu lebih dari 36 LAS, termasuk di sana ada Lazisnu, ada Lazismu, ada Nurul Hayat, ada BMH, ada YDSF, banyak LAS itu. Kita dorong juga untuk taat asas. Kalau kita mengambil zakat orang Surabaya, maka mohon zakat itu juga ditasarufkan, didistribusikan untuk kemakmuran warga Surabaya. Jangan dibawa keluar daerah terlebih dahulu selama Surabaya masih membutuhkan dana-dana itu untuk mensejahterakan masyarakat. Oke. Yes. Kalau kita beralih ke Rutilahu, ke program Dandan Omah begitu. Ini untuk yang ditangani oleh Basnas tahun 2023 ini targetnya sampai berapa bangunan yang bisa untuk intervensi ya? Baik, kalau untuk renovasi, jadi begini, pemerintah kota itu ada program Dandanoma. Nah, program ini sebetulnya map dengan rencana kerja anggaran tahunan Basnas mulai 2022 itu sudah ada kita, namanya bedah rumah. Program Basnas itu namanya bedah rumah. Kemudian PU itu punya namanya Rutilahu. Nah, ini disatukan kekuatan pendanaan pemerintah kota ini disatukan tentunya dengan pola yang tidak bisa disamakan ya. Rutilahu, Dandanoma dengan yang dilakukan Basnas itu bedah rumah itu tidak serta-merta serupa begitu mboten, tetapi ini dalam satu kesatuan program yang saling mendukung begitu. Kita ada di bedah rumah itu dua
dua model. Kalau di Basnas itu ada bedah rumah yang mengikuti program Surabaya Sigap, ada bedah rumah yang mengikuti program Surabaya Sehat. 5 pilar program Basnas itu ada Surabaya Sehat, ada Surabaya Cerdas, ada Surabaya Berdakwah, ada Surabaya Berdaya, ada Surabaya Sigap. Untuk Surabaya Sigap, ini kita khususkan untuk perihal tanggap darurat. Kemudian untuk Surabaya Sehat, itu untuk hal-hal yang berkenaan dengan kondisi kesehatan lingkungan. Bahwa rumah adalah bagian atau komponen utama dari hak kifayah atau kemampuan dasar seseorang, maka ketika ada fakir, miskin, yang untuk makan sehari-hari saja mereka sudah bingung, apalagi mereka harus mengalokasikan dana untuk membangun rumah yang layak, sepertinya agak jauh, maka ini kita intervensi. Kita punya program bedah rumah. Program itu sejak awal tahun 2022 kita sudah menganggarkan di RKAD kita itu 10 unit rumah per bulan. 2022 itu sudah ada 132 rumah yang yang sudah ditangani oleh unit bedah rumah Basnas Kota Surabaya. Kemudian di tahun ini kita tidak berbeda karena di RKAT tetap berbunyi 10 unit per bulan. Jadi kita juga tetap menggunakan patokan itu, tetapi kita tambahkan spesial untuk bulan Mei bersamaan dengan ulang tahun Kota Surabaya, kita menambah 30 unit. Jadi kalau di total untuk 2023 ini nanti akan ada alokasi bedah rumah sejumlah 120 rumah ditambah 30 rumah. Ada 150 rumah yang kita intervensi untuk direnovasi dan dibedah rumahnya. Kita ada di angka 30-an juta. Jadi untuk satu rumah, pendekatan RAB kita itu adalah 30 juta per rumah dengan standar rumah ukuran, ya Allah, ukuran 4x6 kalau tidak salah, ngapunten saya kok blank dengan data standarnya itu. Yang jelas plafon pendanaan untuk satu rumah itu 30 jutaan. Nah, kita fleksibel, tidak seperti pola APBD, tetapi sekali lagi Basnas menggunakan asas manfaat. Jika rumah itu tidak benar-benar rapuh di pilar atau pondasinya, maka kita hitung kembali bagaimana caranya rumah ini bisa tetap kokoh di bawah angka 30. Tapi kalau memang sudah benar-benar parah, kita tidak menutup angka 30 itu. Jadi RAB yang kita gunakan itu RAB standar 30, kemudian ada tambahan karena perihal-perihal khusus. Jadi bisa sampai lebih dari 30. Kita sediakan alokasi standarnya 3 juta untuk tambahan dana perihal di luar dugaan. Tetapi di lapangan banyak kok yang ketemu hanya 25, ada yang 23. Alhamdulillah peran serta masyarakat untuk program bedah rumah Basnas itu yang kemudian menjadi satu kesatuan dengan program Dandanomah pemerintah Kota Surabaya, itu banyak yang berpartisipasi. Satu contoh juga di Ngapunten ini apresiasi saja kepada pemerintah kecamatan
Genteng, warga kecamatan Genteng, di kelurahan manapun itu alhamdulillah kita melihat gotong royongnya alhamdulillah jalan. Jadi tenaga itu juga disupport oleh gotong royong warga. Ini yang membuat angka di RAB itu menjadi tidak penuh terserap. Nah, ini bukan kemudian harus 30 habis, tetapi karena progresnya banyak yang memberikan bantuan baik material maupun imaterial, kita kemudian mengurangi atau cara Surabaya ini oleh susuk teko barokai gotong royong yang itu kita masukkan untuk rumah selanjutnya. Jadi angka itu tidak baku. Angka itu bisa menjadi dinamis ketika banyak warga yang berpartisipasi ketika ada pelaksanaan bedah rumah. Semakin banyak yang berpartisipasi, entah tenaga, entah sekedar satu sak semen atau cat atau apa yang bisa disumbangkan warga kepada pemilik rumah, itu juga akan mengurangi beban dana zakat yang harus diberikan, dan itu menjadi sedekah dari pemilik rumah. Kenapa begitu? Karena proses kita itu tidak sama dengan proses pembangunan rumah di dinas PU atau di dinas-dinas yang lain. Kita modelnya itu kita secara akad memberikan sejumlah dana untuk pembangunan rumah. Kita berikan langsung kepada mustahik, kepada penerima manfaat. Kemudian penerima manfaat memberikan kepercayaan kepada pihak pembangun untuk mengerjakan ini sesuai RAB yang sudah disepakati dengan penerima manfaat. Di tengah jalan ini bisa dinamis, bisa bergerak. Nah, dinamisasi itu yang membuat penerima manfaat juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain dalam bentuk sedekah. Mereka mengembalikan sebagian dana dari RAB itu untuk dialihkan atau ditambahkan ke unit yang lain. Ini siklus yang kita coba terus jalankan sebagai tradisi saling memberi, saling menerima. Oke, luar biasa. Tetapi ini juga kan jamanisasi ataupun untuk bedah rumah. Syarat dan ketentuan yang berlaku apa saja ini ya? Monggo bisa sampaikan. Ketentuan standar baku yang dimiliki oleh Basnas bagi penerima manfaat Basnas. Pertama, mereka adalah warga yang beragama Islam. Yang kedua, mereka ber-KTP dan berdomisili di Surabaya. Itu aturan baku yang sudah kita sepakati. Adapun berikutnya kita menggunakan pendekatan otreh atau survei kepada calon mustahik. Apakah benar-benar pertama membutuhkan itu, kemudian yang kedua, apakah benar-benar mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, ini kita menggunakan tangan UPZ, unit pengumpul zakat di masing-masing kecamatan. Masing-masing kecamatan akan mensurvei rumah-rumah yang dalam tanda kutip diusulkan atau diharap bisa mendapatkan manfaat program bedah rumah. Ini kan banyak program yang bisa masuk. Mana yang lebih manfaat diintervensi oleh Basnas, mana yang sudah siap diintervensi oleh Dinas PU, mana yang diintervensi oleh CSR, itu sudah ditata di pemerintah kota, dan kita ada dashboard yang bisa dilihat oleh
Bapak Wali Kota dan dinas-dinas terkait progres dari program utuh dan rumah dan omah itu, termasuk yang Basnas yang mana. Persyaratan itu kemudian masuk ke Basnas, itu kembali kita lihat dari sisi syar'i dan regulasinya. Jadi mereka yang masuk kategori fakir atau miskin, yang pendapatan bulanannya kurang dari 2,7 juta rupiah per kakak, itu sudah layak untuk kita intervensi. Tetapi apakah rumah mereka juga sudah membutuhkan perbaikan rumah atau bedah rumah dari Basnas? Kita juga akan melihat di lapangan. Kita akan memberikan skala apakah ini masuk kategori urgen atau tidak. Kalau memang urgen karena rapuh atau karena ini sudah membahayakan jiwa, kita akan memasukkan mereka dalam daftar urgen untuk dilakukan pengerjaan segera. Ini yang kita dahulukan, buatan gilir kacang. Karena kalau gilir kacang mungkin akan ada kendala di tengah jalan nanti. Jadi kita melihatnya dari urutan urgensi dari rumah itu. Kemudian ada yang masuk Surabaya Sigap. Kalau masuk Surabaya Sigap, kita cuman yang tadi itu pasti nih, mereka masyarakat warga Surabaya, berKTP Surabaya, domisili Surabaya, beragama Islam, masuk kategori fakir atau miskin. Ketika mereka mendapatkan musibah seperti kebakaran, itu urgen A, jadi kita langsung survei lapangan, kita langsung hitung RAB-nya dan langsung kita kerjakan untuk mereka yang mendapatkan musibah kebakaran. Beberapa sudah, alhamdulillah sudah dikerjakan. Kalau tidak salah ada 9 unit rumah yang kita intervensi karena musibah kebakaran itu. Ya. Terus program-program unggulan apa saja ini yang tengah dijalankan oleh Basnas Kota Surabaya untuk membantu pengentasan kemiskinan bagi para penerima yang berhak, para mustahik begitu? Jadi Surabaya punya 5 pilar, Basnas Surabaya punya 5 pilar program. Ada Surabaya Sehat, ada Surabaya Cerdas, ada Surabaya Berdakwah, ada Surabaya Berdaya, ada Surabaya Sigap. Ini 5 pilar program yang di-breakdown menjadi program-program unggulan dari Basnas. Untuk Surabaya Sehat, kita punya program unggulan jambanisasi tadi, di mana di tahun 2022 kita punya program tebar kursi roda. Alhamdulillah sudah di angka 2.000-an lebih kursi roda yang kita sebar untuk mereka yang membutuhkan. Kemudian Surabaya Cerdas, kita punya program yang hari ini masih jalan, yaitu program tebus tunggakan biaya pendidikan. Ini kita mulai dari tingkatan SD dan setingkat SDMI, kemudian SMP, MTS juga, dan yang terbanyak malah hari ini SMA dan sederajat, SMA, Madrasah Aliyah dan SMK. Ini program Surabaya Cerdas ini wujudnya pertama, kita akan melihat urgensi bahwa mereka-mereka itu memiliki tunggakan biaya pendidikan karena memang kondisi. Kita tahu di 2019 kita bersama merasakan ada pandemi, kemudian ada banyak hal yang menjadikan ekonomi tidak menentu. Mereka kemudian memilih untuk terlebih dahulu mendahulukan kebutuhan lain di luar kebutuhan pendidikan. Nah, ini yang membuat banyak tumpukan di Surabaya tunggakan mereka-mereka untuk urusan pendidikan. Nah, dari situ Basnas kemudian mengambil asnaf bukan hanya fakir dan miskin, tetapi asnaf
ketiga asnaf ghorim, di mana mereka punya hutang untuk kebutuhan pokok. Nah, termasuk di dalam kebutuhan pokok itu kan kebutuhan pendidikan. Nah, ini yang menjadikan Basnas harus turun di awal program ini jalan. Kita fokus di tebus ijazah yang dibutuhkan teman-teman yang sudah lulus SMA, tetapi karena mereka memiliki tunggakan untuk biaya pendidikan, ini khususnya untuk sekolah-sekolah swasta, kita tidak banyak menyentuh sekolah negeri karena sudah selesai untuk pendanaan biaya pendidikan mereka yang di sana. Kita melihatnya banyak teman-teman yang terkendala hidupnya karena, mohon maaf, ijazah itu tidak bisa mereka ambil. Ada yang ingin bekerja kemudian tidak bisa lancar karena ijazahnya tidak di tangan. Ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, itu pun juga terkendala dan lain-lain. Kita turun, waktu itu di awal kita intervensi untuk 729 siswa. Dan waktu itu dana yang kita keluarkan 3,7 miliar untuk menebus ijazah mereka itu. Nah, ini kemudian kita lihat progresnya, alhamdulillah bagus di beberapa hal, tapi juga tentunya ada kekurangan-kekurangan. Kita mulai evaluasi apa yang menjadi kelemahan dari program ini, mana yang bisa kita tingkatkan. Kemudian kita melakukan program ini untuk tahap kedua di awal 2022, di tengah 2022 juga. Jadi kita sudah 3 kali untuk tebus ijazah dan tunggakan biaya pendidikan. Ini kita akan melakukan kegiatan yang sama untuk kali keempat. Insya Allah kita mohon doa akhir Mei sudah bisa kita jalankan. Karena data sudah masuk, kita menggunakan pendekatan data yang masuk di Lapordik dan masuk di Basnas. Mereka-mereka yang cukup syarat secara regulasi maupun syar'i untuk diintervensi biaya pendidikannya, kita akan lakukan itu di akhir Mei atau di awal Juni. Mas Zamron. Itu untuk yang Surabaya cerdas. Di Surabaya berdakwah, alhamdulillah kita juga punya unit namanya unit Mu'alaf Center. Kita tidak hanya menyentuh mereka yang sudah jelas-jelas beragama Islam, kita juga menyambut saudara-saudara baru kita seiman, mereka yang mu'alaf, mereka yang baru masuk agama Islam. Itu alhamdulillah unit Mu'alaf Center hari ini sudah memiliki binaan 95 orang. Per hari ini sudah 95 orang binaan yang difasilitasi perpindahan agamanya dan di backup kebutuhan dasarnya oleh Basnas Kota Surabaya. Mohon maaf, banyak teman-teman yang non-muslim yang kemudian berpindah agama ke agama Islam. Di awal sebelum pindah agama mereka secara ekonomi kuat, tetapi karena perihal tertentu kepindahan agama mereka itu membuat jaringan ekonominya roboh atau terisolir. Maka mereka butuh intervensi dari kita, dan itu kita backup penuh untuk teman-teman yang membutuhkan backup ekonomi yang berstatus mu'alaf, pun juga pendampingan terhadap proses administratif kependudukan bagi mereka yang beragama non-Islam kemudian
berpindah agama masuk Islam, kita juga kawal proses itu agar mereka lebih nyaman, mereka tidak terlalu diribetkan oleh perihal administratif, pun juga kita mengumpulkan mereka untuk periode-periode tertentu sebagai pembinaan dari tauhid dan amaliyah diniyah, apa yang harus mereka kerjakan setelah masuk Islam, kewajiban mereka apa, kita bimbing mereka sampai kewajiban dasar mereka bisa mereka lakukan, bisa mereka jalankan. Itu untuk Surabaya berdakwah. Surabaya berdaya, kita punya program, mohon maaf, ini juga sebetulnya sudah lebih dari kuota yang kita tetapkan. Kita sebar rombong untuk UMKM. Kita juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk kerja-kerja tertentu. Kita juga supporting untuk alat kerja, kita juga supporting untuk modal kerja. Ini aksesnya ngapunten, harus melalui kecamatan. Jadi panjenengan yang sudah punya UMKM atau belum memiliki pekerjaan, ingin masuk di dunia UMKM, monggo bisa langsung ke UPZ kecamatan, memohon untuk bisa dibantu di modal usahanya atau modal alat usahanya. Kita yang siap itu secara periodik rombong jualan, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Yang kecil mungkin untuk jualan cilok atau apa, yang besar mungkin bisa untuk jualan bakso, bisa jualan nasi. Di mana ini akan pengawasan dan pembinaannya akan tersentral di masing-masing kecamatan, agar mereka tidak hanya sekedar mendapatkan rombong saja, tetapi juga mendapatkan jaminan bahwa dia sebaiknya berjualan di mana, dia berjualan di posisi bagaimana, di posisi mana, itu biar ditata oleh pemerintah kecamatan. Ini biar tidak menambah jumlah, mohon maaf, tidak menambah jumlah masalah terkait lalu lintas, masalah terkait sosial kemasyarakatan yang lain yang timbul dari adanya penjual-penjual baru. Ini kita kerjasama langsung dengan UPZ kecamatan untuk menata dan membina mereka. Tidak disentralkan di satu tempat seperti yang sudah diprogramkan pemerintah kota. Ada sentra wisata kuliner itu juga berjalan tetap. Kita di Basnas alhamdulillah juga bisa tetap jalan yang rombong untuk usaha kecil masyarakat yang membutuhkan. Dalam rangka untuk menjaring lebih banyak musaki untuk para agnia, supaya mereka juga tertarik untuk menyalurkan hartanya kepada Basnas Kota Surabaya. Kemana mereka ini bisa untuk membantu Basnas Kota Surabaya dalam menyisihkan hartanya, ya? Moga bisa disampaikan bagaimana mekanisme bagi mereka yang ingin menyumbangkan hartanya, begitu. Jadi untuk para agnia, untuk para muzaki, khususnya warga kota Surabaya, bersama-sama dengan alhamdulillah seluruh ASN kota Surabaya yang hari ini menjadi penopang dari perputaran Basnas Kota Surabaya, mengajak panjenengan semuanya untuk bergabung bersama kami di Basnas Kota Surabaya untuk bersama-sama menebar manfaat, bersama-sama mengangkat harkat martabat teman-teman warga Kota Surabaya dengan cara berzakat, berinfak dan bersedekah melalui Basnas Kota Surabaya. Kenapa harus Basnas Kota Surabaya? Panjenengan yang berdomisili di Kota Surabaya, hidup di Surabaya, mengais rezeki di Kota Surabaya,
sebaiknya juga berbagi dengan masyarakat di sekitar kota Surabaya. Tidak tidak melompat-lompat. Banyak orang yang tersindir dengan ungkapan gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak. Kita seringkali tergugah ketika ada perihal yang terjadi di jauh di sana, tapi di kota kita tercinta masih banyak kesenjangan. Kita tidak terlalu care dengan itu. Monggo kita sama-sama berzakat, berinfak dan bersedekah melalui Basnas Kota Surabaya, lembaga zakat satu-satunya lembaga zakat milik pemerintah, dikelola secara profesional, bertanggung jawab penuh kepada presiden, bertanggung jawab penuh kepada negara. Kami juga audit oleh audit internal dan auditor publik. Alhamdulillah Surabaya untuk 2022 Basnas Kota Surabaya sudah menjalani audit publik dan hasilnya adalah wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah. Monggo panjenengan bisa mengakses Basnas Kota Surabaya melalui media sosial atau melalui rekening kami. Kami ada rekening zakat BSI Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 15 kali 03 kali 86. Atau panjenengan yang belum sampai di nisab zakat, panjenengan tetap bisa berinfak dan bersedekah di Basnas Kota Surabaya melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 711 65617. Panjenengan juga bisa mengakses medsos kami di @basnas Surabaya, baik itu IG, Twitter maupun Facebook. Kita juga ada website di www.basnasurabaya.id. Monggo panjenengan bisa mengakses apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang diamanahkan kepada kita. Pertanggungjawaban tahunan juga kita sampaikan, kemudian progres bulanan insya Allah kita juga sampaikan. Kita terbuka menerima uluran tangan semua pihak. Mari bergabung bersama-sama bahwa potensi zakat Kota Surabaya harus bermanfaat bagi warga Kota Surabaya. Saya kira itu Mas Fauzan, sama-sama mohon doanya. Kami para amil di Basnas Kota Surabaya mohon doa, mohon dukungan dari masyarakat Kota Surabaya. Doakan kami kuat, tahan, menjalankan amanah yang cukup berat bagi kami. Doakan kami kuat, doakan kami tetap memiliki semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Surabaya. Doakan kami juga tetap sehat untuk menyertai panjenengan semua, berbagi bersama-sama mengangkat harkat martabat warga Kota Surabaya. Jadi itu Mas Fauzan. Matur nuwun Nyai atas waktunya. Kita ketemu lagi kapan-kapan dalam suasana yang lebih baik lagi nggih. Sama-sama nggih. Saya mohon maaf kalau ada beberapa ada kata yang kurang tepat, ada kata yang tidak berkenan, ada perihal yang tidak pas. Saya mohon maaf atas nama Basnas Kota Surabaya. Saya menyampaikan permohonan maaf bila belum bisa merealisasikan semua kebutuhan warga Kota Surabaya, tapi kita berkomitmen Basnas Kota Surabaya hadir untuk menjadi sekoti APBD, hadir untuk mensejahterakan masyarakat bersama pemerintah Kota Surabaya. Jadi saya kira itu, saya mohon maaf
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, itu tadi dulur-dulur Bumi Miring Surabaya, perbincangan kita bersama dengan Wakil Ketua 3 Bidang Pendasyarufan Basnas Kota Surabaya, Kiai Haji Mas Kamil Tobroni. Kita ketemu lagi di perbincangan podcast selanjutnya di obrolan Bumi Miring Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa Cak, wis gak kebrot mana ta? Alhamdulillah wis gak Cak, atiku wis lega mergo mari ngono omaku ono jambane.